Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Fikri Agipari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Perang Melawan Hegemoni dan Keserakahan Kongsi Dagang dengan submateri Perlawanan Goa. Berbicara perihal perlawanan rakyat Goa terhadap VOC, pertama-tama perlu kita ketahui bahwasannya semenjak Indonesia berada dalam masa kolonial, terdapat banyak sekali perlawanan rakyat untuk melawan para penjajah. Salah satu perlawanan rakyat tersebut ialah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Goa terhadap VOC. Adapun mengenai perlawanan rakyat Goa terhadap VOC ini perlu kita ketahui agar semangat nasionalisme kita semakin bertambah. Oleh karena itu, mari simak video ini agar teman-teman dapat memahami tentang perlawanan rakyat Goa terhadap VOC. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Pelabuhan Somba Opu ini memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional, yang mana pelabuhan Somba Opu ini telah berperan sebagai bandar perdagangan tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Sehingga melihat peran dan posisi yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu, serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan VOC untuk melemahkan posisi Goa. Salah satunya ialah VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu. Namun, upaya dari VOC ini gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Di sisi lain, Raja Goa Sultan Hasanuddin pun tidak tinggal diam dan ingin menghentikan tindakan VOC yang provokatif tersebut. Sehingga Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Penentangan Sultan Hasanuddin ini terlihat dengan menyiapkan seluruh kekuatan untuk menghadapi VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menentukan Goa, di mana politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dekat dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru Palaka. VOC yang begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan di Goa, oleh karenanya, pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Maessuker memutuskan untuk menyerang Goa dengan mengirimkan pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 tentara. Pasukan ekspedisi ini terdiri atas tentara VOC dengan orang-orang Ambon dan juga orang-orang Bugis di bawah Aru Palaka. Sehingga tanggal 7 Juli 1667 meletuslah Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Jensen Spelman, serta diperkuat oleh pengikut Aru Palaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Maniva. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru, dan hal tersebut membuat Sultan Hasanuddin kewalahan. Karena kewalahan, Sultan Hasanuddin pun terpaksa menyepakati perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Adapun isi dari perjanjian Bongaya ini, yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Dan yang terakhir, Goa harus membayar biaya perang. Akan tetapi, Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian Bongaya tersebut karena isi perjanjian Bongaya bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa. Sehingga pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin kembali mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenangan VOC tersebut. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC dan dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Sekian pembahasan materi mengenai perlawanan rakyat Goa terhadap VOC. Semoga kita bisa lebih memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika masih dalam masa kolonial, terutama pada masa penjajahan. Saya Fikri Agipari, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.